Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina maba'ad. Puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat beragama, nikmat panjang umur, dan kita masih diberikan nikmat untuk diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran PPKN di hari ini, jadwal PPKN di pembelajaran PPKN kelas 8 itu hari Jumat ya, selama COVID-19 berjalan, karena kita masih pembelajarannya secara virtual melalui komunikasi digital ya, baik itu Google Room, Google Meet, Zoom Meeting, dan yang lain-lain. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan pembelajaran. Dan mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita selalu bersyukur atas diberikannya mungkin wabah. Tetap bersyukur, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik semua ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, bisa dipanggil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar nggak ada di muka bumi ini. Yang kita selalu berdoa. Untuk pembelajaran PPKN, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran PPKN di kelas 8. Ini lebih mendalami tentang Pancasila. Dan berikutnya ada lagi nanti. Nah, di bab 1 ini khusus tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk anak-anakku sekalian semuanya, tolong dibuka buku PPKN ya. Kalau memang kalian menyediakan buku catatannya, buku tulisnya, dibuka juga dan dipersiapkan agar nanti apa-apa yang Bapak sampaikan bisa kalian catat yang tidak ada di buku. Dan mungkin juga nanti ada pemberian sedikit video singkat tentang sejarah Pancasila. Nah, di bab 1 ini coba kalian buka halaman 1. Kalau sudah dibuka, lihat di bab 1-nya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini ada sedikit catatan tentang keberhasilan kalian. Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik walaupun sedang ada COVID Corona seperti ini. Makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran PPKN ya, pada dasarnya kita harus bisa memahami tentang negara kita. Kita harus tahu kenegaraan, proses-proses tentang kemungkinan juga budaya, sosial, politik ada.
dalam pembelajaran PKN. Agama juga ada. Makanya sedikit Bapak nanti memberikan sejarahnya juga. Karena tidak luput dari sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah videonya. Sebelum Bapak memberikan video dan memberikan sedikit tugas buat kalian semua, Bapak ingin menyampaikan tentang yang pertama itu di halaman 2, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini tertulis sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila. Telah kalian pelajari di kelas 7 memang. Dan untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, akan Bapak ceritakan kembali, akan Bapak dalamkan lagi pemahaman tentang Pancasila. Nah, di sini ada arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila, bisa kalian baca ya di halaman 2. Dan sedikit sejarah di dalam Pancasila sebelum Bapak memberikan video sejarah Pancasilanya. Nah, di halaman 3 kalian buka. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Sudah deal, sudah final. Setelah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodiharjo, sarjana hukum. Ini bukunya tahun 1995, halaman 3. Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Berarti Indonesia belum merdeka itu sudah dikenal. Dan bahasa-bahasanya memang di zaman-zaman kerajaan itu bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa-bahasa yang sangat sangat bermakna. Itu Sanskerta itu. Nah, di abad ke-14 terdapat dalam buku Nargatagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Nah, istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata itu panca atau 5, artinya 5, dan sila dia sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5, pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua atau B dilarang mencuri, yang ketiga atau C dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, di dalam sejarah sejarah sejak zaman Majapahit, bahasa Sanskerta ini, panca itu 5, sila itu sendi atau asas, di 5 ini sudah diajarkan. Dan agama juga mengajarkan. Berarti sebelum Majapahit, agama juga sudah mengajarkan di 5 ini, melarang. Dan semua agama melarang kita di 5 ini dalam melakukan kekerasan, dalam mencuri. Karena agama mengajarkan kebaikan. Jadi Indonesia itu tidak jauh dari aturan dan ajaran-ajaran agama. Dia bersinergi menjalankan, mengambil dari hukum-hukum agama, khususnya agama Islam.
Dan agama Kristen juga mengajarkan kebaikan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan ini berikut video yang akan Bapak berikan tentang sejarah Pancasila. Setelah itu, video kalian pahami dan kalian cermati agar kalian juga bisa mengerti. Karena kalau Bapak jelaskan semua akan panjang. Dan kalian sambil membaca di buku paket pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Nah, setelah Bapak berikan video tersebut, nanti kalian di halaman 5 ada aktivitas 1.1. Nah, aktivitas 1.1 ini coba kalian jawab. Kalau memang kalian mau menulis di buku tulis, boleh. Dan kalian mau mengetik di laptop, boleh. Karena memang tugasnya akan nanti Bapak instruksikan untuk mengirimnya di Google Classroom. Jadi tugas yang Bapak berikan, khususnya yang diketik, jadi tinggal dikirim saja. Tapi kalau yang mencatat di buku tulis, kalian foto, lalu kalian kirim ke Google Classroom. Ya mungkin itu aja dari Bapak. Selebihnya kalian melihat video yang Bapak berikan. Durasi videonya nggak lama, paling sekitar 4 menitan. Nah, setelah itu nanti kalian pelajari dan tugasnya kalian isi. Jangan lupa dibaca buku paket. Ya. Berikut video yang akan Bapak berikan, dimohon disimak, diperhatikan. Mudah-mudahan kalian bisa menjiwai dan mengikuti para pejuang-pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut video yang akan Bapak berikan. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso,
Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ya, demikianlah video yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kalian semua dan mudah-mudahan kalian bisa aplikasikan di keseharian kalian, di dalam kehidupan kalian, dan mudah-mudahan kalian semakin paham tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Karena jangan sampai kalian lupakan sejarah. Bahasa singkatnya itu adalah jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan para tokoh-tokoh pejuang kita yang memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membentuk Pancasila. Nah, itu berjuang. Tidak hanya berjuang hanya materi saja, tetapi tenaga, pikiran, bahkan darah pun dikorbankan. Nyawa, darah juga dikorbankan, nyawa dikorbankan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menjadi warga negara yang bermanfaat untuk sesama manusia. Demikianlah dari Bapak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirim di Google Classroom, ya. Tugasnya kalau bisa hari ini diselesaikan juga. Jangan sampai telat mengirimkan tugasnya. Dikhawatirkan nanti tugasnya numpuk, karena setiap pembelajaran setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu banyak. Tapi kebanyakan alhamdulillah tugas dikerjakan langsung diselesaikan. Ya, demikian dari Bapak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.